Selamat sore pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Fazilah Khairunisa. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Menyikapi Pilpres 2024 yang dinilai mengandung banyak potensi kecurangan, para relawan Ganjar Mahfud dari berbagai kelompok menggelar deklarasi kawal demokrasi. Dalam acara tersebut turut dibacakan petisi Brawijaya relawan Ganjar Mahfud. Hari ini kita mengikuti acara pemilihan umum yang melanggar Pancasila, melanggar etika dan moral. Etika dan moral yang ada di dalam Pancasila adalah etika yang berangkat dari norma adat, norma agama, dan norma hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jelas pencalonan Gibran Rakabuming Raka adalah cacat hukum. Yang saya pertanyakan, kemana seluruh rakyat Indonesia yang mengaku Pancasilais? Kemana para pakar hukum yang bergelar profesor, doktor, MH, yang hari ini justru berkoalisi menjadi bagian daripada perusak tatanan hukum negara ini? Apakah yang seperti ini rakyat Indonesia akan biarkan? Ribuan korban ditambah dengan ratusan korban pemilu 2019 hari ini lebih parah dari 2019. Saya salah satu koordinator pemenangan Prabowo Sandi 2019 dengan pegang 4 provinsi. Bagaimana rasanya merasakan dicurangi? Dan hari ini ketika paslon 02 dimenangkan dengan hasil kecurangan, ini artinya negara ini lebih bobrok. Penyelenggara negara ini lebih bobrok. Artinya kita semua daripada supremasi penegak hukum dan seluruh rakyat Indonesia dibuat menutup mata tentang bagaimana melek hukum kita. Untuk itu saya mengingatkan Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, ingat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Akan datang suatu hari di mana Insinyur Joko Widodo diminta pertanggungjawaban oleh Yang Maha Kuasa, Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Bahwa tidak ada yang bisa ditutup-tutupi oleh seorang Jokowi, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi oleh siapapun yang berada di barisan rezim hari ini. Anda ditunjuk sebagai presiden, Anda ditunjuk sebagai ketua KPU, Anda adalah pemegang amanah, penentu lurus atau tidak, tegak atau tidak hukum di negara ini. Untuk itu, kepada Kepala Negara Insinyur Joko Widodo, tolong gunakan hati nuranimu yang paling dalam. Ini bukan masalah 01, bukan masalah 03, bukan masalah 02, tetapi masalah filosofis kebenaran dan untuk menegakkan keadilan secara sebenar-benarnya, untuk dibuktikan secara benar. Pemirsa, hari ini pemungutan suara susulan digelar di 14 TPS di Tangerang Selatan, Banten. Pencoblosan susulan digelar lantaran pada hari pemungutan suara sebelumnya, yaitu 14 Februari, wilayah tersebut terendam banjir. Warga perumahan Pondok Maharta, Tangerang Selatan, Banten antusias mengikuti pemungutan ulang susulan yang digelar pada Minggu pagi. Di Tangerang Selatan terdapat 14 TPS yang melaksanakan pencoblosan susulan.
Pemilu susulan digelar lantaran pada Rabu 14 Februari lalu sejumlah perumahan terendam banjir. Ya sudah plong, kita sudah memilih wakil rakyat kita. Kemarin sempat ditunda, jadi baru hari ini bisa nyoblos karena banjir. Penyelenggaraan pemilu susulan di sejumlah TPS diawasi langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni. Pengawasan dilakukan supaya pemilu susulan ini berjalan lancar dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi. Memang jujur aja saya ada rasa kekhawatiran. Kemarin itu harus dilakukan susulan atau ditunda pemilunya, pemungutan suaranya karena jalan dari rumah warga ke titik ini itu tidak bisa dilalui sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang. Nah saya khawatir, alhamdulillahnya tapi ini hari libur. Mudah-mudahan ya bisa 85% bertahan begitu ya. Syukur bisa lebih. Mudah-mudahan tidak berkurang dari situ. Meski melakukan pencoblosan susulan, namun warga berharap siapapun pemimpin yang terpilih nanti bisa amanah membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sejumlah TPS di Jawa Tengah dan Jawa Barat hari ini juga melakukan pemungutan suara susulan. Hal ini akibat tertukarnya surat suara hingga pemilih dengan KTP berbeda ikut mencoblos dan tercampur dengan warga setempat. Sejumlah daerah melakukan pemungutan suara susulan. Hari ini, 59 pemilih di TPS 17 di Kampung Carangpulang, Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menggelar pencoblosan susulan. Hal ini diakibatkan tertukarnya 9 surat suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah pemilihan 4 dengan daerah pemilihan 3. Pemungutan suara susulan juga dilaksanakan di 4 TPS di Desa Susukan, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. TPS tersebut adalah TPS 9, TPS 10, TPS 12, dan TPS 15. Seluruhnya dalam satu desa Susukan dengan lokasi berdekatan. Penyebabnya adalah pemilih dengan KTP yang berbeda, ikut mencoblos dan tercampur dengan warga desa Susukan. Pemungutan suara ulang ini dilaksanakan karena berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS, ini ditemukan hal-hal yang harus dilaksanakan PSU. Kalau di sini permasalahannya adalah ada pemilih dengan KTP luar daerah, dia mencoblos di 4 TPS ini tanpa adanya surat keterangan pindah memilih. Peristiwa serupa juga terjadi di 2 tempat pemungutan suara di Kabupaten Wonosobo. Pemungutan suara ulang harus dilakukan lagi karena terdapat pemilih dari luar yang memilih di TPS 19 Kelurahan Wonosobo Barat Wonosobo tanpa dilengkapi surat keterangan pindah memilih. Meski begitu, warga tetap antusias mengikuti proses pemungutan suara susulan ini. Saya sukarela datang ke sini karena satu suara itu mempengaruhi semua. Mbak, ini kan sudah mengetahui hasil. Pilihan Mbak kemarin sama sekarang itu sama atau berubah? Alhamdulillah sama. Tetap sama ya. Pemungutan suara susulan juga dilakukan di TPS 9, Kelurahan Selomerto, Kecamatan Selomerto dengan kasus yang sama. Dari Wonosobo, Pemalang, Jawa Tengah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Didik Dono Suryono Wildan, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kota Tangerang Selatan memergoki panitia pemungutan suara membuka kotak suara sebelum rapat pleno dilaksanakan. Aksi tersebut terungkap saat Bawaslu Kota Tangerang Selatan melakukan pengawasan ke seluruh kecamatan di Tangsel. Bukain kotaknya. Kenapa? Kan rekapnya belum selesai. Ya, tapi kan ini udah di sini. Kok Kemarin siapa yang nyuruh Anda buka? Hah? kan sudah persetujuan sama Panwas sama PPK sama saksi juga. Iya. Buat sirekap ya kan karena sirekapnya Kan belum dihitung. Kok bisa dibuka? Siapa yang? Kasus dugaan kecurangan pemilu bertambah lagi. Kali ini Badan Pengawas Pemilu Kota Tangerang Selatan memergoki panitia pemungutan suara atau PPS membuka kotak suara sebelum rapat pleno dilaksanakan. Aksi ini terungkap saat Bawaslu Kota Tangerang Selatan melakukan pengawasan ke seluruh kecamatan di Tangerang Selatan. Ada dalam kotak.
saksi wajan. Lah, nggak, ketentuannya bagaimana? Ini kan kalau sudah dalam sini nggak boleh dibuka. Hah? Nggak boleh dibuka, Mas. Gini Pak, kemarin itu Gimana? kita mau pleno, sedangkan pleno harus menggunakan sirekap. Nah, kita karena banyak yang belum selesai di sirekap, jadi mau nggak mau ya harus ini berdasarkan kesepakatan. Iya, di sirekap itu ketika kotaknya dibuka, dihitung, baru masuk ke sirekap. Kalau Anda kayak begini, ini pidana, Mas. Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan menerangkan kotak suara yang sengaja dibuka sebelum rapat pleno dilaksanakan menyalahi prosedural, pelaku juga terancam pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah warga melaporkan dugaan kecurangan melalui video-video di media sosial. Dugaan tersebut mulai dari surat suara yang sudah tercoblos duluan hingga tidak boleh menyaksikan proses penghitungan suara. Coba balikkan Bang biar jelas. Nah, yang dicoblos nomor 2. 2 surat suara palsu. Ya. Nah, ini ya. Oke. Ini semuanya. Ya. Sudah tercoblos. Sudah tercoblos di PPS 01 Lemah Dhuwur Adiwurna Tegal. Ya, betul. 02. Saya belum nyoblos. Terjadi kecurangan. Makanya dibuka dulu sebelum langsung semuanya itu dapat 5 suara, 1 suara dibuka dulu. Ya, dibuka. Gunung Gesan sudah tercoblos. Tidak ada pemilu, tidak ada coblosan di Gunung Gesan. Kami tidak mengganggu. Kita mengganggu, Pak. Ini TPS berapa ini? TPS 33 Bandar Selamat, Tembung. Ini masyarakat tidak boleh dikasih masuk. Ya, nggak boleh melihat hasil. Beginilah sedikit dari sekian banyak aduan masyarakat yang direkam menggunakan kamera handphonenya. Salah satu pengaduannya adalah surat suara yang sudah dicoblos duluan. Aduan ini terjadi di sejumlah TPS, salah satunya seperti di TPS 40 Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Riau. Terjadi juga di TPS 01 Lemah Dhuwur Tegal. Terjadi juga di Desa Karangpenang Sampang Madura. Sementara itu warga Bandar Selamat Kota Medan juga mengadu tidak boleh menyaksikan penghitungan suara karena dianggap mengganggu dan sudah ada Bawaslu yang mengawasi. Laporan-laporan warga mengenai dugaan kecurangan yang terjadi sepanjang pencoblosan ini telah disebar di media sosial dengan harapan bisa dipantau KPU dan Bawaslu agar segera ditindaklanjuti. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah proses rekapitulasi suara oleh KPU, berbagai dugaan kecurangan pemilu masif disuarakan di lini masa. Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Prabowo 74. Ini emang 74 juga sih, tapi ditambah 8-nya ini. 748. Ya Allah. Ini 118. Prabowo 62. Ini 118, Prabowo 941. Mulai mana? Pemirsa, sejumlah masalah dilaporkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Apakah pemilu 2024 menjadi yang terburuk sepanjang sejarah demokrasi? Yang dicoblos nomor 2. 2 surat suara palsu. Sejumlah warga mengunggah video di media sosial yang berisi laporan surat suara yang diduga sudah tercoblos duluan. Tidak hanya itu, aplikasi penghitungan suara Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum juga mendapat kritikan tajam dari banyak pihak. Seperti di TPS 026 di wilayah Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, hasil penghitungan yang terupload di Sirekap, suara calon presiden nomor urut 2 tiba-tiba sempat melonjak dari 80 suara menjadi 720 suara.
Sama halnya di TPS 02, Desa Kenteng, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah, yang hitungan Sirekapnya juga sempat viral di media sosial. Di aplikasi Sirekap tersebut, ada perbedaan jumlah suara yang sangat jauh dan memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Saat dikonfirmasi, petugas mengalami kendala saat memasukkan data hasil rekap melalui aplikasi Sirekap. Pada waktu pemotretan di C hasil dari petugas Sirekap kami, itu saat akan mengirim atau mensubmit hasil foto C hasil, aplikasi itu muter terus dan tiba-tiba logout. Ketika kami ingin mengulangi memotret, tidak bisa. Error data di aplikasi Sirekap ini disoroti pakar hukum Ferry Amsari. Ia justru mempertanyakan mengapa sistem error selalu menguntungkan pasangan calon nomor urut 2. Yang kami temukan, satu, pola penggelembungan suara didominasi kepada paslon 02. Kalau di persentase terdapat penggelembungan 02 80%, 10% untuk 01 dan 10% 02. Simpulan kami 03. Simpulan kami ya, bahwa ada sesuatu yang konstan terkait dengan penggelembungan untuk 02. Komisi Pemilihan Umum sudah memantau dan berjanji segera mengoreksi kesalahan yang terdapat pada sistem Sirekap. Unggahan Sirekap yang hasil konversinya berbeda dengan yang formulir yang diunggah itu, baik itu melalui media sosial, melalui WA, kami tentu saja mengucapkan terima kasih atas segala masukan, catatan, dan sekali lagi tentu kami nanti akan melakukan koreksi-koreksi. Nah, berdasar dan kami juga menyampaikan tadi bahwa sebetulnya di dalam sistem atau Sirekap mengenali bahwa hasil konversi itu ada yang salah atau tidak tepat dengan data dalam hitungan maupun penulisan di dalam formulir yang diunggah itu. KPU menegaskan hasil akhir jumlah final penghitungan suara adalah penghitungan manual berjenjang yang dilakukan KPU dan akan diumumkan secara resmi nanti. Di masa rekapitulasi suara oleh KPU, aroma kecurangan pemilu terendus di berbagai wilayah. Media sosial menampilkan berbagai unggahan dugaan penggelembungan suara. Di tengah proses rekapitulasi suara oleh KPU, berbagai dugaan kecurangan pemilu masif disuarakan. Lini masa dibanjiri foto dan video dugaan kecurangan penggelembungan suara. Publik juga mengkritik aplikasi Sirekap KPU yang bermasalah. KPU sendiri mengakui Sirekap memang bermasalah. Di TPS 02 Desa Klenteng, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah, viral hasil penghitungan suara melalui Sirekap yang dinilai tidak masuk akal karena memiliki perbedaan yang jomplang. Jumlah suara yang diperoleh pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran mencapai 561.100 suara. Sementara untuk pasangan Anies Muhaimin mendapat 8 suara dan pasangan Ganjar Mahfud memperoleh 69 suara dalam satu TPS saja. Pada waktu pemotretan di C hasil dari petugas Sirekap kami, itu saat akan mengirim atau mensubmit hasil foto C hasil, aplikasi itu muter terus dan tiba-tiba logout. Ketika kami ingin mengulangi memotret, tidak bisa. Ada juga semua. Ini ibu. Dugaan penggelembungan suara juga terjadi di TPS 2 Desa Akelemo, Cinga-Cinga, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Seorang saksi terpergok mencoblos 15 surat suara sisa. Temuan ini direkam melalui ponsel petugas saat saksi dimintai petugas kepolisian menunjukkan surat suara yang baru dicoblosnya di bilik suara. Pelaku juga mencoblos 2 kali di TPS terpisah. Dirinya tidak sendiri, ada 2 saksi lain melakukan hal serupa.
Ironisnya, mereka membawa masing-masing 15 surat suara, sehingga total suara yang dicoblos ketiganya sebanyak 45 surat suara. TPS 1 Desa Akelamo, Cinga-Cinga, Kecamatan Jayalolo Selatan, di Kabupaten Tenggara Barat. Jadi ada dugaan penggunaan pencoblosan suara sisa. Jadi itu dilakukan atas kesepakatan yang dibangun antara KPPS bersama saksi TPS tersebut. Diduga aksi pencoblosan yang dilakukan telah direncanakan dan melibatkan oknum petugas KPPS serta Panwas setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas mengenai kecurangan yang terjadi beserta dampaknya, kami telah terhubung dengan Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Vincentius Mendorfa, dan Dewan Pakar Timnas Amin, Saud Sitomorang. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam. Oke, kita ke Bang Vincent. Bang Vincent, ini kalau kita lihat banyak sekarang lebih masif gitu ya laporan-laporan kecurangan yang terjadi gitu. Banyak bukti-bukti juga yang disebar atau ditampilkan di media sosial. Gimana tanggapan Anda Bang soal ini? Ya, kalau berkaitan dengan dugaan kecurangan ini, saya pikir ini masyarakat sudah melihat, mengetahui, mendengar dengan berbagai sumber-sumber ya, baik melalui video, rekaman, dan sebagainya. Saya pikir kita harus jujur bahwa pemilu 2024 ini, khususnya dalam konteks pilpres, ini banyak sekali dugaan pelanggaran-pelanggaran ya, dugaan kecurangan-kecurangan. Kita tahu yang sedang viral sekarang yang berkaitan dengan Sirekap misalnya. Ini memang Sirekap ini TPN Ganjar Mahfud sudah mengantisipasi sejak awal. Ya, ini berkali-kali saya sudah sampaikan bahwa 2 hari sebelum pencoblosan itu TPN Ganjar Mahfud sudah melaporkan ini ke Bawaslu. Ya, 2 hari kita sudah mengantisipasi. Kita sudah menemukan berdasarkan hasil simulasi yang kita temukan pada saat 2 hari sebelum pencoblosan itu, memang di dalam simulasi Sirekap selalu terjadi penambahan kepada nomor urut 2, paslon nomor urut 2. Dan khusus nomor urut 3, ya, ini selalu terjadi pengurangan. Nah, berdasarkan simulasi tersebut, kami mengantisipasi kelemahan di Sirekap ini. Kami menduganya awalnya hanya bentuk kelemahan saja. Siapa tahu dalam simulasi yang dilakukan oleh petugas KPPS ini mungkin saja ada 1-2 kelemahan dalam sistem IT-nya gitu ya. Nah, ini kita antisipasi dengan melaporkan di Bawaslu. Nah, ini kita sangat sayangkan ya, Bawaslu yang semestinya menjadi pengawas pemilu, ya harapan kita satu-satunya dalam konteks prosedur atau terjadi pelanggaran pemilu ini, ternyata memang tidak disikapi, tidak diantisipasi sejak awal. Nah, ini menimbulkan tanda tanya. Kenapa Bawaslu tidak menanggapi dan tidak merespon? Ini kan terjadi kontroversial. Sekarang menjadi viral, terjadi gonjang-ganjing di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya yang terjadi apa? Ya, yang terjadi pemilu 2024 ini kepercayaan publik semakin merosot. Ya. Publik merasa bahwa hak suaranya ini patut diduga ini sudah tidak ada gunanya, kan kira-kira begitu. Kalau kita lihat misalnya kalau dari apa yang kita sudah laporkan sebelumnya. Nah, ini tujuan kita sebetulnya, kita ini mau menjaga demokrasi kita. Kita ini mau pemilu 2024 ini pemilu yang jurdil dan luber gitu ya. Harapannya seperti itu. Ya, berlangsung sebagaimana mestinya gitu ya Bang ya. Tapi kalau solusi dari TPN seperti itu. Baik, kalau solusi dari TPN sendiri akan seperti apa kemungkinannya untuk menghadapi kecurangan ini? Apakah mungkin TPN akan menawarkan atau pemilu ulang begitu atau seperti apa Bang? Ya, pertama dulu khusus Sirekap, ini kita sudah menyurati Bawaslu dan KPU untuk dilakukan audit independen berkaitan dengan ini. Kita meminta itu dulu. Nah, yang kedua,
ini masifnya apa namanya kalau kita lihat dari berbagai sumber kecurangan-kecurangan ini, ada pencoblosan terhadap nomor urut 2 dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat dalam rilisnya Bawaslu sendiri, yang diidentifikasi oleh Bawaslu ya, bayangkan ada 2.000 lebih menurut Bawaslu terjadi intimidasi. Ya. Ada 2.600 lebih terjadi mobilisasi. Gitu ya. Ini yang teridentifikasi oleh Bawaslu, belum yang tidak teridentifikasi. Nah, menurut kami ya tentu kalau harapan kita ya nanti berkaitan dengan apakah nanti kita minta soal ini pemilu dibatalkan gitu ya. Nah, ini kita sedang membahas di dalam TPN Ganjar Mahfud berkaitan dengan itu. Oke, baik, jadi masih dibahas langkah ke depannya begitu ya, akankah pemilu ini diulang, karena kalau kita lihat kecurangan tidak hanya indikasinya dari Sirekap saja, tapi tadi seperti yang Bang Vincent juga sampaikan bahwa sebelumnya juga tadi ada informasi mengenai ada dugaan kecurangan di luar Sirekap ini. Pak Saud melihatnya seperti apa? Apakah memungkinkan untuk kita mengadakan pemilu ulang begitu? Ya, kalau pertanyaannya pemilu ulang, mau nggak mau kita juga melihat prosesnya dari awal. Kalau sehari setelah pemungutan suara itu, kayak Timnas kita sudah mengumumkan ada persoalan TSM di sini. Sehari sebelumnya, tanggal 15. Nah, tapi kalau kita mau lihat pertanyaannya kenapa harus diulang, kan semuanya bermasalah sekarang. KPU-nya bermasalah, integritas KPU-nya, integritas teknologinya juga. Tadi sudah disampaikan juga sama teman kita Vincentius. Kemudian ada masalah juga di pemerintah. Kita juga tahu bagaimana yang melibatkan apa namanya kita sebut sebagai pemihakan dan seterusnya. Kemudian di masyarakat juga banyak. Kita dengarlah ada orang tanda tangan dikasih 1 juta gitu ya. Itu kan sebenarnya udah ruwet gitu. Padahal kalau dalam bahasa ini menjanjikan aja nggak boleh. Ya, baru kita bicara juga aparat penegak hukumnya. Jadi pertanyaannya tadi Mbak, ya kita memang semuanya bermasalah di sini. Jadi kalau mau dia ambil hasil yang bermasalah ini, ya saya tidak mengatasnamakan Timnas, tapi Timnas sudah mengatakan ada persoalan TSM. Tapi dalam pikiran saya bahwa persoalan integriti pelaksanaan pemilu kali ini sangat rendah, which is itu yang menjadi warning di dalam varietas demokrasi, yang kita dapat nilai sekitar 25, sangat rendah ya. Bagaimana apa namanya niat memilih juga datang ke TPS sangat rendah dan seterusnya. Sehingga kalau kita pertanyaannya adalah diulang, saya pribadi kalau tadi sudah jelaskan banyak masalah di situ, memang sebaiknya dari awal diulang lagi. Baik, kalau ini atas pribadi begitu ya, Pak Saud berpendapat bahwa pemilu memang pemilu 2024 harus diulang. Tapi bagaimana nanti kalau diulang itu kan kita ngomongin masalah waktu, masalah biaya dan mana macamnya. Dan kita pun tidak bisa menjamin bahwa pemilu ulang ini juga akan bersih dari kecurangan. Gimana Pak Saud? Iya, banyak hal yang harus dilakukan untuk melakukan check and balance, bahwa kemudian kita bisa melaksanakan dari awal. Atau sampai kalau kita katakan nanti ini beberapa orang mengatakan ada tuntutan di MK dan seterusnya, dan sudah bisa dibayangkan hasil yang buruk ini ya pasti akan buruk gitu. Kan sudah jelas dari awal nggak memenuhi syarat dari sisi ini, MK diubah ya, kemudian aparatur berpihak. Kan kita sudah lihat bagaimana sebenarnya masifnya kecurangan-kecurangan itu. Jadi persoalannya kalau dikatakan soal biaya untuk demokrasi yang lebih baik, kita bisa mengeluarkan biaya berapa saja. Tetapi kalau kemudian penyelenggara negaranya masih seperti yang sekarang, ya tentu pertanyaannya tidak akan bisa baik kalau kita tidak mengubah model-model practical check and balance-nya. Contoh yang paling sederhana adalah bagaimana kalau kita mendekati Undang-Undang 11 2017 itu secara utuh. Karena kita selama ini itu undang-undang nggak pernah kita jalanin. Anda menjanjikan aja nggak boleh kok, apalagi ngasih susu, ya kan? Tapi itu bagaimana? Itu kan nggak dijalankan. Jadi maksud saya, ada banyak yang kita itu hanya ngomong-ngomong aja, tapi nggak kita jalankan. Sehingga kemudian kalau saya katakan tadi KPU bermasalah, teknologinya bermasalah, kemudian pemerintahnya bermasalah, masyarakatnya juga bermasalah. Kalau kita mulai dari nol, setting ulang dari nol,
saya pikir dana berapa aja itu bisa diterapkan. Uang negeri ini banyak kok, asal jangan dikorupsi aja. Intinya jangan dikorupsi gitu ya. Oke, baik, lalu kita akan tanya nanti tanggapan dari Bang Vincent seperti apa, tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena usai jeda Dialog iNewsroom akan kembali, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih di iNewsroom pemirsa, dan kami akan melanjutkan dialog bersama Bang Vincentius Mendrova dan Pak Saud Sitomorang. Bang Vincent, tadi disampaikan Pak Saud begitu ya, bahwa kalau selama sistemnya masih seperti ini kemungkinan akan sulit untuk mengubah keadaan. Gimana Bang? Ya, jadi memang kenapa kemudian sejak awal sebetulnya masyarakat mengkritisi, mengharapkan presiden kita ini bersifat negarawan. Ini asal muasalnya terjadi persoalan yang dari awal, dari hulu ke hilir ini. Jadi kita sebetulnya mengingat kembali ya, bagaimana presiden kita dengan statementnya dengan sangat vulgar mengatakan bahwa dia akan cawe-cawe dalam Pilpres di 2024 ini. Apapun alasannya, tapi memang kita tidak bisa menaifkan ya bahwa salah satu paslon itu adalah keluarga inti dari presiden kita, yaitu Mas Gibran gitu ya. Nah tentu apapun penjelasan dari dari banyak pihak ya, termasuk oleh presiden sendiri, bahwa kita tidak mungkin menghilangkan relasi antara presiden dengan cawapres yang langsung anaknya sendiri. Nah, ini kan persoalannya letaknya di sana sebetulnya. Makanya kekhawatiran masyarakat terhadap pemilu kita ini akan terjadi kecurangan. Bahkan banyak di masyarakat saya dengar bahwa sudah pesimis duluan, bahwa mereka sudah tahu bahwa ini pasti yang menang, bukan karena yakin itu menang, tapi karena memang relasi nepotisme keluarga ini tidak bisa dipungkiri. Makanya sebetulnya kita berharap sejak awal presiden memang tidak boleh terlibat di dalam pilpres yang yang di 2024 ini. Nah ini sumber awalnya. Ditambah lagi dengan putusan MK yang memang apapun ceritanya ini sudah dinyatakan pelanggaran etik berat. Ditambah lagi putusan DKPP terhadap KPU. Nah ini problemnya adalah kemerosotan kepercayaan publik kepada penyelenggaraan pemilu. KPU ya. Nah kalau masyarakat sudah tidak percaya dengan penyelenggaraan pemilu, lalu pertanyaannya apakah patut kita percaya dengan hasil pemilu ini, kan begitu? Benar. Nah, kita harus mempertanyakan itu. Ya, kalau sudah ada cacat etik sejak awal saja ketua KPU dan anggota KPU, lalu pertanyaannya kepada siapa lalu kita percaya lagi, benar, karena sekarang trust isu masyarakat sudah memiliki trust isu gitu ya kepada KPU. Terakhir singkat saja Pak Saud, apa langkah yang akan selanjutnya dilakukan untuk menghadapi kecurangan yang masif, terstruktur dan sistematis ini? Ya, saya sebenarnya dengan Vincent tadi, ya semuanya harus kita audit. Teknologinya itu juga harus diaudit, harus diforensik ya, seperti apa itu kok bisa kayak begitu, teknologinya tadi sebagai disebutkan oleh pemirsa tadi, pembicara tadi itu dalam wawancara itu juga. Terus kemudian KPU-nya juga harus kita audit, mereka juga memihak kecenderungannya, terlebih juga pemerintahnya, ya karena ini konflik of interest, masyarakat of course, siapa yang menerima harus kita selesaikan, terlebih HPH juga, aparat penegak hukum, ini harus kita audit semua mereka. Seperti apa mereka bekerja, netralitasnya. Nah kemudian kalau kita katakan nanti tadi Mbak nanya ke pemilu diulang, ya tentu nanti kita mendatangkan saksi-saksi dari luar negeri aja, pengamat dari Asia, Amerika, Eropa, dan seterusnya, Afrika, Australia juga. Australia malah pemilu wajib kok. Ya, jadi mereka bisa datang untuk kemudian memantau kita, untuk kemudian mendorong kita supaya masyarakatnya datang ke bilik suara. Ini kan tingkat kepemiliannya sangat rendah. Jadi perlu juga nanti kita belajar. Jadi ada banyak kerja dalam tempo pendek ini. Jadi jangan cara uangnya banyak, asal jangan dikorupsi aja. Jadi intinya melibatkan point of view dari orang lain gitu untuk membuat ini jadi jelas begitu ya, semacam ada wasitnya. Baik, terima kasih Vincentius Mendrova, Wakil Direktur Eksekutif Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, dan Saud Sitomorang, Dewan Pakar Timnas Amin telah bergabung di iNewsroom. Salam sehat selalu, sampai jumpa, terima kasih.
Pemirsa, sejumlah anggota KPPS di beberapa wilayah di Indonesia meninggal dunia. Faktor kelelahan menjadi salah satu penyebab banyaknya jumlah angka kematian anggota KPPS dalam pemilu tahun ini. Beginilah suasana duka yang menyelimuti keluarga Antonio Silva Maya, lelaki berusia 54 tahun, warga desa Bawuho, Kecamatan Tasifeto Timur, Nusa Tenggara Barat. Antonio yang merupakan petugas KPPS TPS 03 Desa Bawuho ini meninggal dunia karena kelelahan usai melakukan penghitungan suara. Sebelum kejadian, Antonio diketahui sempat mengeluh tidak enak badan dan pamit untuk istirahat. Namun sesampainya di rumah, Antonio langsung tidur dan akhirnya meninggal dunia. Sejumlah kerabat dan tetangga tak henti berdatangan ke rumah duka almarhum Suyitno di Desa Karanglewas, Kecamatan Kutasari, Purbalingga. Suyitno merupakan anggota Linmas yang ditemukan meninggal dunia di kamar mandi usai 2 hari menjalankan tugasnya di TPS 07 Desa Karanglewas. Diduga pria berusia 53 tahun itu meninggal karena kelelahan. 12 waktu pertama berangkat. Oh, sebelum pencoblosan itu ya. Memang berapa hari ini memang harus sibuk terus. Kurang tidur juga ya, capek. Terus ada riwayat mungkin Pak gitu. Terus pulang itu memang kondisi udah capek atau gimana Pak? Capek. Ada keluhan nggak Bu seperti itu? Bilang ada keluhan apa-apa gitu. Selain mengalami kelelahan, Suyitno juga diketahui memiliki riwayat penyakit hipertensi. Berikut data anggota KPPS yang meninggal dunia pada pemilihan umum 2024 berdasarkan wilayah. Di Sumatera Utara ada 1 kasus, Sumatera Selatan terdapat 2 kasus, Riau 1 kasus, Sulawesi Utara 1 kasus, Banten 2 kasus, DKI Jakarta 3 kasus, Jawa Barat 5 kasus, Jawa Tengah 7 kasus, dan Jawa Timur sebanyak 5 kasus. Sementara penyebabnya pun beragam. Sebanyak 9 orang meninggal dunia akibat penyakit jantung. 8 orang meninggal dunia saat perjalanan menuju fasilitas kesehatan. 4 orang meninggal dunia akibat kecelakaan. 2 orang meninggal dunia akibat septic shock. Lalu 2 orang meninggal dunia tanpa komorbid. Kemudian 1 orang meninggal dunia akibat acute respiratory distress syndrome. Dan 1 orang meninggal dunia akibat hipertensi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai sudah jumpa kita di iNewsroom hari ini. Selanjutnya Anda menyaksikan iNews Prime bersama rekan Breman Atenaya. Saya Fazila Kairunisa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.